Selamat datang di Bola Pinggir Jalan. Apakah pecinta sepak bola tidak bosan membicarakan klub yang itu-itu saja? Bayern Munchen, Barcelona, Real Madrid, Liverpool, atau barangkali MU? Aduh, MU lagi. Tidak adakah yang dibicarakan selain MU yang sedang berproses itu? Tidak adakah klub lain? Padahal ada ribuan klub sepak bola di seluruh dunia ini. Kita saja yang tidak mengetahuinya dan tugas kami adalah memberitahukannya. Selamat datang di Satelit Series. Rosenborg bukan klub yang namanya malang melintang di telinga para pecinta sepak bola. Wajar saja karena mereka bermain di Liga Norwegia, sebuah liga yang kurang populer di daratan utama Eropa. Dalam hal koefisien liga pun, Liga Norwegia atau Eliteserien tidak termasuk dalam 10 besar. Namun, menyepelekan Rosenborg juga bukan sesuatu yang benar karena meskipun klub ini hanya klub kecil, namun mereka memiliki segudang kisah unik untuk diceritakan. Rosenborg akan mengajari kita semua tentang arti sebuah perjuangan. Simak kisahnya selengkapnya. Kisah bermula di bulan Mei yang lamban di tahun 1917. Sekelompok pelajar dari Trondheim berkumpul dan untuk mendirikan sebuah perkumpulan klub olahraga sepak bola. Klub itu mereka namai Sportsklubben Odd. Nama Odd sendiri mereka ambil dari nama klub tetangga, Odd of Skin, yang lebih dulu terkenal sebagai klub bola hebat di Norwegia. Harapan 12 pendiri pertama klub Odd mereka ini akan bisa tumbuh sehebat Odd of Skin. Sayang, nasib mereka sangat berliku. Tahun 1920, mereka hendak mendaftarkan klub mereka ke otoritas liga setempat. Namun, mereka mengalami penolakan dengan alasan struktur klub mereka yang kurang kuat. Akibat penolakan itu, sebagian besar pemain klub Odd kemudian meninggalkan klub dan alhasil klub Odd hanya bisa menggelar satu pertandingan selama periode tersebut. Setelah restrukturisasi pengurus, klub Odd kembali maju untuk mendaftar agar bisa masuk ke kompetisi resmi Liga Norwegia. Tahun 1926, usaha mereka mendaftarkan klub kembali ditolak oleh otoritas liga karena terdapat kesamaan nama antara klub Odd dengan Odd of Skin. Salah satunya harus dikeluarkan dan jelaslah itu adalah klub Odd, sebab Odd of Skin adalah sebuah klub besar. Pengurus klub Odd kembali tidak menyerah. Mereka kembali berupaya agar klub mereka diterima dan diakui sebagai salah satu klub sepak bola di Norwegia. Akhirnya, pada tahun 1928, mereka mengganti nama klub mereka dari Sportsklubben Odd menjadi Rosenborg. Dengan nama ini, akhirnya klub mereka diakui dan diterima menjadi salah satu klub sepak bola di Norwegia secara resmi. Dengan nama itu pula, mereka menikmati beberapa kesuksesan kecil sebelum Perang Dunia II. Seperti mereka bisa bermain di Piala Norwegia hingga berpindah ke Stadion Lerkendal yang sekarang menjadi kandang bersejarah bagi Rosenborg. Pasca Perang Dunia II, klub Rosenborg melakukan beberapa pembenahan. Upaya itu dilakukan agar klub ini tidak hanya sekedar numpang di liga bawah, namun juga bisa meramaikan persaingan di papan atas Liga Utama Norwegia. Pada tahun 1960, poros pembangunan klub Rosenborg bertumpu pada perkembangan pemain muda yang sangat digalakkan. Dengan pengembangan pemain muda ini, diharapkan Rosenborg akan memiliki pemain hebat di masa yang akan datang. Dan upaya mereka itu terbukti berhasil. Dengan tumpuan para pemain muda yang telah dikembangkan, Rosenborg berhasil promosi ke Liga Utama Norwegia pada tahun 1967. Tidak sampai di situ, mereka tidak hanya promosi sekadar meramaikan. Rosenborg yang dimotori oleh Harald Sande, Nils Arne Eggen, dan Odd Eversen berhasil menjuarai Liga Norwegia untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Odd Iversen bahkan mengakhiri kampanye liga dengan mencetak 30 gol. Itu catatan yang sangat baik untuk seorang pemain muda. Tahun 1960 pula juga menjadi tahun-tahun Rosenborg menatap kompetisi Eropa.
mereka memasuki kompetisi Piala Winners pada tahun 1964 dan kemudian Piala Champions pada tahun 1967. Dengan kombinasi pembinaan pemain mudanya, Rosenborg berubah dari sekedar klub gurem menjadi salah satu klub terbaik di Norwegia. Sinar terang Rosenborg kemudian meredup ketika memasuki tahun 70-an. Mereka kehilangan Iversen dan Harald Sande serta Niels Arne Eggen yang mulai menua. Setelah memenangkan double winner pada tahun 1971, mereka kehilangan magis. Antara 1971 sampai 1977, Rosenborg gagal memenangkan gelar dan hanya berulang kali bergonta-ganti pelatih. Anti klimaksnya adalah ketika mereka hanya memenangkan satu laga pada musim 1997 dan terperosok ke jurang degradasi. Menyadari bahwa klub ini tidak dibenahi, mereka akan ambruk. Petinggi klub lantas melakukan langkah pembenahan cepat. Istilahnya, mereka mengambil semacam jalan pintas. Tahun 1978, petinggi klub memanggil kembali dua legenda hidup Rosenborg, Niels Arne Eggen dan Iversen. Iversen saat itu bahkan sudah berusia 35 tahun. Namun dia memang seorang striker tajam, sehingga di umur itu pun dia masih bisa jadi top skor liga dan memenangkan satu trofi lagi buat Rosenborg. Setelah 4 tahun yang membaik, Rosenborg kembali memburuk di musim 1982 menyusul pensiunnya Iversen. Klub tak bisa berbuat banyak dan kembali tersisih dari persaingan gelar. Namun kali ini tak perlu waktu yang lama, manajemen sudah tahu jurus ampuh untuk mengembalikan performa klub ini, yaitu dengan memanggil kembali Niels Arne Eggen yang legendaris. Eggen kembali ke klub pada tahun 1985. Kali ini bukan sebagai pemain, melainkan sebagai pelatih. Dia membangun klub dengan serius dan sampai saat ini masih tercatat sebagai pelatih Rosenborg tersukses atau bahkan pelatih Norwegia tersukses sepanjang sejarah. Antara periode 1992 sampai 2005, Eggen berhasil mempersembahkan 13 gelar Liga Baru Norwegia atau Eliteserien. Identitas permainan Rosenborg begitu kental, bahkan bisa mempengaruhi timnas Norwegia. Kesuksesan mereka di liga domestik membuka kesempatan bagi Rosenborg untuk menancapkan kuku-kukunya di Eropa. Secara keseluruhan, Rosenborg berkompetisi di kompetisi Eropa sebanyak 11 kali. Sebagai klub kecil dari negara tanpa tradisi sepak bola yang kuat, permainan mereka di kompetisi Eropa tidaklah bisa dikatakan menonjol. Mereka memang tidak punya prestasi yang cukup mentereng. Prestasi terbaik mereka terjadi di musim 1996-97. Saat itu masih di bawah bimbingan Eggen, Rosenborg mampu menembus babak perempat final. Di 16 besar mereka bahkan menyingkirkan tim sebesar AC Milan. Sayang, perjalanan mereka dihentikan oleh sang juara bertahan Juventus. Musim 2002, Rosenborg memutuskan untuk berpisah dengan pelatih yang memberikan mereka kesuksesan luar biasa. Niels Arne Eggen dipecat. Sebagai penggantinya diangkatlah Eje Hareide, sosok pelatih yang pernah melatih klub Denmark, Brøndby. Namun Hareide tidak bisa meneruskan warisan yang telah dibangun oleh Eggen. Akhirnya Rosenborg kembali mengalami periode struggle. Periode itu bertahan sampai kira-kira musim 2014 saat kemudian seorang pelatih bernama Joar Hansen dan kemudian suksesornya mengambil alih klub. Demikian bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai habis. Jangan lupa kasih like dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Akhir kata, salam bola pinggir jalan. Bye.